Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Alwafi. Saya dari kelas Statistik for Linguistic and Literary Studies A. Kali ini saya akan memberikan pemahaman saya mengenai dasar-dasar dari statistik dan statistika. Dimulai dari definisi statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengumpulkan atau memperoleh dan menginterpretasikan data dalam suatu objek penelitian. Yang kedua ada statistik. Nah, statistik itu sendiri adalah data dari statistika. Selanjutnya ada jenis-jenis dari analisa statistik. Yang pertama ada analisa deskriptif. Analisa deskriptif ini adalah suatu analisa yang bagaimana cara kita bisa menggambarkan atau menjabarkan suatu data dari objek penelitian. Yang kedua ada analisa inferensial. Analisa ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari suatu kajian atau objek penelitian yang sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penggunaan statistik. Yang pertama itu ada survei. Nah, survei ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi persoalan dan menjabarkan ukuran-ukuran yang sudah kita peroleh demi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian yang kita lakukan. Yang kedua ada eksperimen. Eksperimen itu tersendiri adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi atau menjabarkan sekaligus bagaimana cara kita melihat pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap objek yang kita kaji melalui ukuran-ukuran data. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam statistik. Yang pertama ada hipotesa. Hipotesa ini adalah pernyataan awal berisi argumen atau pra-teori. Yang kedua ada asumsi. Asumsi ini merupakan sebuah argumentasi awal tentang objek penelitian berupa prasangka. Prasangka atau instansi keilmuan dan sebagai unsur dari pembangun hipotesa. Yang ketiga ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan objek atau subjek dalam suatu wilayah guna untuk melibatkan orang di wilayah tersebut dan melakukan survei atau penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat ada sampel. Nah, sampel ini merupakan sebahagian kecil dari populasi guna untuk memperoleh data untuk keseluruhan populasi. Nah, selanjutnya ada data dalam perspektif statistik. Ada beberapa jenis dalam istilah statistik. Yang pertama itu ada nominal. Nah, nominal ini seperti yang kita tahu adalah sesuatu yang berkaitan dengan angka. Namun dalam perspektif statistik ini, nominal merupakan dan bisa membedakan sesuatu yang bersifat kualitatif. Contohnya itu bisa kita lihat dari gender atau jenis kelamin, agama, maupun warna kulit atau ras. Yang kedua ada ordinal. Ordinal ini selain membedakan sesuatu, tetapi ordinal ini juga bisa menunjukkan tingkatan-tingkatan seperti tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sebagainya. Namun ada juga tingkat kepuasan seperti kepuasan seseorang atau tidak puasnya seseorang terhadap sesuatu.
Yang ketiga ada internal. Nah, internal itu tersendiri merupakan angka kuantitatif, namun tidak memiliki nilai nol mutlak, sehingga titik nol tersebut dapat digeser dengan sesuka hati oleh orang yang mengukurnya. Contohnya tahun dan suku dalam 100. Yang keempat ada rasio. Rasio ini merupakan berupa angka kuantitatif juga yang tentunya memiliki nilai nol mutlak dan tidak dapat diubah atau digeser sesuka hati oleh orang lain. Nah, contohnya itu seperti ukuran tinggi, panjang, volume atau massa terhadap sesuatu. Dan selanjutnya ada kunci utama dalam pembuatan survei. Dalam kunci utama ini kita memerlukan hipotesa. Dalam hipotesa ini ada beberapa poin. Yang pertama ada praasumsi. Praasumsi ini adalah sesuatu yang bersifat eksklusif, ya atau tidaknya terhadap sesuatu fenomena. Yang kedua ada asumsi utama terhadap fenomena yang akan diselidiki. Yang ketiga, biasanya tidak banyak untuk suatu penelitian, kecil atau besarnya, dalam menjadi acuan pembuatan pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Nah, yang terakhir, dalam memberikan asumsi atau pendapat, cukup pilih satu hipotesa saja untuk satu kajian penelitian atau objek penelitian yang akan dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.